Lagi ayo aja. Yang terhormat Bupati Oganilir Bapak Panca Wijaya Akbar di Kecamatan Rantauanai dan hadirin boleh tepuk tangan yang meriah siang hari ini. Wijaya Akbar yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Oganilir yang hadir saat ini atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Oganilir Bapak Soeharto HSSH beserta Ibu, hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengangkat tangan dan menundukkan muka kita untuk mendoakan kepala desa yang akan dilantik nanti. Mudah-mudahan saja doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil i'tiqad wa sabitna bil ma'rifat wa sabitna ala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
min dari dunia ila dari akhirat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pada saat ini kami selaku hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan janganlah Engkau jadikan kami selaku hamba-Mu yang kufur, sesuai dengan firman-Mu, wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, pada hari ini kami semua berkumpul dalam rangka menyaksikan pelantikan Kepala Desa Mekarsari, Kepala Desa Kelampayan, Kepala Desa Sukananti, Kepala Desa Sukananti Baru, Kepala Desa Talangsari, Kepala Desa Lebung Bandung, dan Kepala Desa Sire Pulau Kilik. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kepada kepala desa yang akan dilantik nanti menjadi kepala desa yang arif dan bijaksana, dapat mempersatu dan merangkul seluruh masyarakatnya, dan dapat menjadi tauladan bagi rakyatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pula kemudahan dan keberkahan di dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga pada gilirnya nanti dapat disenangi dan disayangi oleh seluruh masyarakatnya. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Jadikanlah pula pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang membawa barokah, dan jadikanlah pula perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang Engkau berikan rahmat dan hidayah-Mu, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini selalu Engkau berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, lindungan daripada-Mu ya Allah. Akhirnya terima dan ijabalah doa kami. Rabbana wala tuhammilna ma la quwwata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pembacaan surat keputusan Bupati Oganilir oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Oganilir kepada Bapak Ahmad Lutfi Esos MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Oganilir Bapak Panca Wijaya Akbar Sarjana Hukum, yang kami hormati Porkompimda Kabupaten Oganilir, yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan hadirin 81 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 2. Keputusan Bupati Oganilir nomor 686 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 3. Keputusan Bupati Oganilir nomor 688 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 4. Keputusan Bupati Oganilir nomor 687 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 5. Keputusan Bupati Oganilir nomor 691 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 6. Keputusan Bupati Oganilir nomor 683 garing Kep garing DPMD garing 2022 tanggal 11 November tahun 2022. 7.
Keputusan Bupati Oganilir nomor 685 DPMD 2022 tanggal 11 November tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Mekarsari, Kelampayan, Sukananti Baru, Talangsari, Lebong Bandung, dan Sirah Pulau Kilip, Kecamatan Rantawalai. Bupati Oganilir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat 1 yang terhormat Marlina dari jabatannya sebagai Kepala Desa Mekarsari. 2. Yang terhormat Asnadi dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kelampayan. 3. Yang terhormat Sangkut Azwari dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sukananti. 4. Yang terhormat Sahbani dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sukananti Baru. 5. Yang terhormat Muzakir dari jabatannya sebagai Kepala Desa Talangsari. 6. Yang terhormat Musni dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lebong Bandung. 7. Yang terhormat Khalidin dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sirah Pulau Kilip. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada masing-masing desa. Kedua, mengangkat dengan hormat 1. Yang terhormat Marlina sebagai Kepala Desa Mekarsari. 2. Yang terhormat Anwar sebagai Kepala Desa Kelampayan. 3. Yang terhormat Erpendi sebagai Kepala Desa Sukananti. 4. Yang terhormat Sahbani sebagai Kepala Desa Sukananti Baru. 5. Yang terhormat Muzakir sebagai Kepala Desa Talangsari. 6. Yang terhormat Musni sebagai Kepala Desa Lebong Bandung. 7. Yang terhormat Ahmad Safari sebagai Kepala Desa Sirah Pulau Kilip. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat disampaikan. Kami mohon kepada Bupati Oganilir, Bapak Panca Wijaya Akbar Sarjana Hukum, berkenan untuk mengambil sumpah jabatan serta melantik Kepala Desa dimaksud, sekaligus dapat memberikan dan arahan bimbingan kepada kami semua. Atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan kepada Kepala Desa yang akan dilantik. Desa Kelampayan. Kepala Desa Sukananti. Kepala Desa Sukananti Baru. Kepala Desa Talangsari. Kepala Desa Lebong Bandung. Kepala Desa Sirah Pulau Kilip. Pejabat rohaniawan disilakan menuju tempat. Yang terhormat Bupati Oganilir disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pendahuluan sumpah dilanjutkan dengan kata-kata sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah saudara bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa?
Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya tanggung jawab akan saudara berikan. Berikutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, jujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat. Saya ulangi, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulangi, sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan. Saya ulangi, serta melaksanakan segala peraturan. Saya ulangi, serta melaksanakan segala peraturan. Saya ulangi, serta melaksanakan segala peraturan. Perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah oleh Bupati Oganilir, Kepala Desa yang dilantik dan rohaniawan. Kak, woi, mundur.
Rohaniawan kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022, saya Bupati Oganilir dengan ini resmi melantik yang pertama Saudari Marliana sebagai Kepala Desa Mekarsari. Yang kedua, Saudara Anwar sebagai Kepala Desa Kelapanya. Yang ketiga, Saudara Ervendi sebagai Kepala Desa Sukanasi. Yang keempat, Saudara Sarbani sebagai Kepala Desa Sukanasi Bali. Yang kelima, Saudara Muzakir sebagai Kepala Desa Alang Sari. Yang keenam, Saudara Musti sebagai Kepala Desa Lebung Bandung. Yang ketujuh, Saudara Ahmad Sabari sebagai Kepala Desa Tirang Pulau Cilik, yang telah diangkat dan ditetapkan dengan putusan Bupati Oganilir. Yang pertama, nomor 681/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang kedua, nomor 686/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang ketiga, nomor 688/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang keempat, nomor 687/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang kelima, nomor 691/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang keenam, nomor 683/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang ketujuh, nomor 685/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati Oganilir. Penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Oganilir kepada Kepala Desa yang telah dilantik. Pikir aku tuh bagi gue tadi. Oh, sudah. Pak, sudah Pak.
Berkenan Bupati Oganilir mengambil tempat untuk dilanjutkan dengan foto bersama kepada Kepala Desa yang baru dilantik, dan kami undang mantan Kepala Desa Serinanti. Baik, mohon maaf, Desa Sukananti, dan tentunya mantan Kepala Desa Sirah Pulau Kili. Baik, hadirin boleh tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Terima kasih, pelantikan selesai. Yang terhormat Bupati Oganilir dipersilakan kembali ke tempat. Kepada Kepala Desa yang telah dilantik kembali ke tempat. Dilanjutkan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 08 sampai dengan 14/PKK Kec RTA /12 Romawi /2022 tanggal 10 Desember 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari, Kelampayan, Sukananti Baru, Lebung Bandung, Talangsari, dan Desa Sirah Pulau Kilip, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Nyonya Wastiah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. 2. Nyonya Ida Laila Asnadi dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelampayan. 3. Nyonya Lastri Sangkut Azwari dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti. 4. Nyonya Ratmini Sahbani dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti Baru. 5. Nyonya Musjidah Musni dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lebung Bandung. 6. Nyonya Erni Widiansari Muzakir dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Talangsari. 7. Nyonya Afrianti Holidin dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sirah Pulau Kilip. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada masing-masing desa. Kedua, mengangkat masing-masing. 1. Nyonya Wastia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. 2. Nyonya Fitriani Anwar sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelampayan. 3. Nyonya Nurjana Erfendi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti Baru. 4. Nyonya Ratmini Sahbani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti Baru. 5. Nyonya Musjidah Musni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lebung Bandung. 6. Nyonya Erni Widiansari Muzakir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Talangsari.
7. Nyonya Siti Nur Laila Safari sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sirah Pulau Kilip. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rantau Alai pada tanggal 10 Desember 2022. Ketua Ahmad Yani Esos ditandatangani. Terima kasih. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang akan dilantik berkenan mengambil tempat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelapayan. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti Baru. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Talangsari. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lebung Bandung. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sirah Pulau Kilip. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai menuju ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai. Hadirin dimohon berdiri. Naskah pelantikan berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai nomor 08 sampai dengan 14 _ke PKK RTA _12 Romawi _2022 tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Wastia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. 2. Nyonya Fitriani Anwar sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelampayan. 3. Nyonya Nurjana Erpendi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti. 4. Nyonya Ratmini Sahbani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukananti Baru. 5. Nyonya Musjida Musni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lebung Bandung. 6. Nyonya Erni Widian Sari Muzakir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Talangsari. 7. Nyonya Siti Nur Laila Safari sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sirah Pulau Kilip. Saya percaya bahwa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai Ahmad Yani Esos ditandatangani. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan tim penggerak PKK Desa. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai dipersilakan kembali ke tempat. Kepada Ketua tim penggerak PKK Desa yang sudah dilantik kembali ke tempat, hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perjalanan Bupati Ogan Ilir melantik 172 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan pada hari ini sudah 92 titik yang dilantik Bupati Ogan Ilir dan 37 titik, 92 desa, 8 kecamatan. Dan tadi menanyakan kepada kami, luar biasa Bupati Ogan Ilir pada hari ini cukup keren sekali dengan memakai jas, tapi bohongan seyogianya acara kami akan kami mulai pagi, tapi Pak Bupatinya ngapo datang siang karena dia kondangan dulu Pak ya. Dan acara pelantikan kami ini terus kami laksanakan mulai dari Senin pagi jam 8 sampai hari ini. Jadi setiap hari. Ada juga Pak Ketua DPR, ada juga rasa mendera, rasa penat, rasa letih, juga pernah saya bilang kepada Pak Bupati, izin Pak Bupati, Pak Mano kalau acara ini kita jadi kesikok ya Pak, rasanya badan ini lah penat. Jangan Pak itu jadi aku tidak lemak lah berjanji dengan masyarakat. Apa dia Pak juga janji kamu dengan masyarakat? Janjiku dengan masyarakat itu perang tantang. Ngapa Pak juga Pak perang tantang itu? Jangan ada kendak baru datang. Baik, minggu ini marilah bersama-sama kita sambut sambutan dan arahan Bupati Ogan Ilir. Sekali lagi saya mohon tepuk yang meriah untuk Bapak Panca Wijaya Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir, hadir di sini Kapolres Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Kapolsek Rantau Alai Bapak Ibtu Sutopo, dan juga yang saya hormati Dandim 0402 OKIOI yang diwakili oleh Dan Ramil Tanjung Raja Bapak Kapten Iren, dan juga yang saya hormati hadir di sini Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Soeharto, juga sekaligus tadi mimpin doa kita bersama.
dan juga yang saya hormati tuan rumah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Ahmad Yadi dari Partai P3, dan juga yang saya hormati Bapak Abdul Rozak Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Hanura, dan juga yang saya hormati hadir bersama saya para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala bagian lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan juga yang saya hormati Camat Rantaualai Ibu Febrina Mudianti beserta Bapak tim penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati hadir juga beserta Ibu ternyata Ketua IKATRI DPRD Kabupaten Ogan Ilir Ibu Eli Suwarto, dan juga yang saya hormati Kepala Desa yang alhamdulillah baru saja dilantik, Kepala Desa Mekarsari yang saya hormati Ibu Marlina beserta suami beserta Ketua Tim Penggerak PKK-nya. Biasanya jadi agak susah, biasanya langsung baik Ketua Tim Penggerak PKK. Dan juga yang saya hormati Kepala Desa Kelampayan Bapak Anwar serta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Sukananti Bapak Ervendi beserta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Sukananti Baru Bapak Sabani beserta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Talangsari Bapak Muzakir beserta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Lebung Bandung Bapak Musni beserta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Sira Pulau Kilip Bapak Ahmad Safari beserta Ibu Tim Penggerak PKK-nya, dan juga yang saya hormati kita banggakan bersama hadir Kepala Desa yang lama Kepala Desa Sira Pulau Kilip Bapak Kholidin. Beri tepuk tangan dulu tolong. Dan juga yang saya hormati Kepala Desa Sukananti yang lama Bapak Sangkut Azwari, terima kasih. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, dan juga yang saya hormati keluarga, sanak, kerabat, kades terpilih, dan juga yang saya hormati seluruh tamu undangan, dan juga yang saya hormati, mohon maaf, ibu-ibu PKK desa, para perangkat desa, yang saya hormati BPD, rekan-rekan Karang Taruna, dan seluruh yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga kesempatan untuk dapat hadir di sini dalam rangka pelantikan Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022. Tadi disampaikan MC bahwa Kabupaten Ogan Ilir baru saja menuntaskan pemilihan kepala desa serentak di 172 desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Di Rantaualai ini juga cukup banyak, hampir seluruh desa melakukan pilkades serentak. Banyak yang bertanya dengan saya, Pak Bupati, ngapo pilkadesnya serentak, dilantiknya berpisah-pisah? Alasannya banyak. Yang pertama, karena masa purna bakti kepala desa ini di tiap kecamatan ini berbeda-beda. Ada yang selesai di November, ada yang selesai di Desember. Dan alasan berikutnya, sebenarnya bisa dilantik langsung jadi satu di kecamatan, bahkan kadesnya dipanggil ke Tanjung Senai, sangat bisa sekali. Tapi memang saya yang meminta dengan Kepala Dinas PMD untuk seyogyanya dapat dilantik satu persatu ke tiap-tiap desa. Harusnya di SP Kilip dilantik di SP Kilip, di Kelampayan dilantik di Kelampayan. Tapi kata Kepala Dinas, Pak Bupati kalau nak satu persatu baru selesai di bulan Februari katanya. Jadi banyak kades yang PJS kalau kita nak satu persatu. Dan juga alasan berikutnya, kalau dilantik langsung memang saya meminta, jadi dari 172 kades terpilih itu dijadikan 67 titik pelantikan.
Lah digabung bae masih 67 titik lokasi pelantikan agar dapat selesai di tanggal 29 Desember. Ada yang kades dilantik dewean, ada yang duo, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Tapi kebanyakan 2 dan juga 1 juga ada yang 4 karena desanya seperti di Rantawala ini berdekat-dekatan. Kalau di kecamatan lain kadang jarak antar desa itu ada yang 4 sampai 5 kilo, maka dari itu dilantik biasanya dia sendirian karena tidak ada desa tetangga. Alasannya sama seperti disampaikan MC tadi, katanya Pak Bupati ini cepedak bawa batang, adu kendak baru datang. Walaupun aku ada kegiatan safari Jumat, safari Ramadan ataupun kegiatan lainnya, saya merasa belum cukup intensitas saya dapat bertemu, bersilaturahmi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya pada hari ini melantik desa, khususnya di Kecamatan Rantawalai. Karena kenapa dulu waktu kampanye dalam waktu 3 bulan aku dapat berkeliling 241 desa kelurahan dalam waktu 3 bulan. Tapi dulu masih pengangguran, belum banyak tanggung jawab yang dibebankan. Sekarang baik kesibukan di kabupaten, di provinsi, sekali-sekali kadang ada di Jakarta, maka dari itu apabila tidak ada pelantikan ke tiap-tiap desa ini agak berkurang intensitas hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu alasannya. Dan alasan berikutnya tentunya saya ingin sumpah yang diucapkan oleh kades terpilih tadi dapat didengar langsung oleh konstituen pemilih di tiap-tiap desa. Walaupun tidak seluruhnya hadir, paling tidak yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada masyarakat yang tidak sempat hadir bahwa jelas dalam sumpah tadi tugas kades adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan untuk berlaku seadil-adilnya di tengah masyarakat. Dan alasan yang berikutnya lagi yang sering saya jumpai di desa-desa lain, intensitas, mohon maaf, suhu di tengah masyarakat agak panas karena perbedaan pilihan kepala desa. Sering terjadi di desa-desa karena pilkades yang tetangga udah teguran, belakangan rumah ada teguran, yang awalnya berdulur laju tidak berdulur lagi gara-gara pilihan beda pada saat pilkades. Buatnya yang bertepuk, kamu apa tidak teguran sama tetangga? Nanti di sini ya. Jadi kalaupun ada, saya dengan jajaran Forkopimda, anggota DPR, jajaran Dandim, Polres mengajak atau Pak Bupati, kita melupakan masalah perbedaan pilkades. Mari kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi untuk mensukseskan visi dan misi kades terpilih. Dan juga pesan saya untuk kades terpilih, jangan lagi memilah dan memilih yang tidak milih sama yang milih kades terpilih. Berikan contoh, lagi ada yang datang, Pak Kades, tolong aku ini, tolong aku itu. Minta tolong sama kades yang kau, minta tolong sama calon yang kau pilih kemarin deh. Padahal tidak jadi kades yang dicoblos kemarin. Jadi aku ada cerita, ngapa aku sampaikan demikian. 2 minggu lalu, bukan dari Rantawalai tapi dari kecamatan lain, 2 ibu-ibu nangis-nangis datang ke rumah. Pak Bupati, aku nak keluar wae dari dusun. Ngapo aja aku? Kades yang aku cucuk kalah katanya. Jadi ngapo kamu nak keluar? Aku nih kades itulah 2 periodenya, 12 tahun. Nah harapan aku dia ini kalah periode ketiga, udah taunya masih menang Pak Bupati. Jadi Pak Mano, ya aku nak keluar be, karena selama dia jadi kades aku tidak pernah dapat bantuan PKH, tidak pernah dapat bantuan BNPT gitu. Nah, aku jelaskan pada kesempatan ini karena yang sering disalahkan ini Pak Soeharto kades, yang sering disalahkan ini camat. Bantuan PKH dan BNPT itu adalah program pemerintah pusat. Baik kades, camat maupun bupati tidak bisa mengganti, mencoret bantuan PKH dan juga
BNPT. Kalau kades ini, camat ini tentunya pengen galonyo masyarakat ini dapat bantuan PKH dan BNPT. Tapi verifikasi terakhirnya, kalau kami ngajukan namo-namo kamu itu, yang nentukan diterima dan ditolak itu bukan kami, tapi pemerintah pusat melalui kementeriannya yang melakukan kegiatan PKH dan juga BNPT. Dan tanya aku 3 tahun dapat pak, tiba-tiba tahun keempat tidak dapat lagi. Apa gara-gara kemarin aku tidak milih kades itu laju aku tercoret? Bukan, karena kuota itu selalu berubah-ubah setelah verifikasi. Yang biasanya mungkin Rantawala ini dapat 1000 orang, tiba-tiba berkurang dari 800 bahkan bisa bertambah jadi 1200 contohnya. Nah itu ngapa kadang-kadang berganti atau biasanya dapat laju tidak dapat lagi, karena kuota dari kementerian itu selalu berubah-ubah setelah dia verifikasi. Maka dari itu jangan lagi disalahkan kades maupun camatnya. Tapi biasanya kalau kades, karena ada anggaran desa, kalau memang ada yang harusnya layak menerima tapi tidak mendapatkan, ya karena saya yakin tidak signifikan, dapat dikeluarkan melalui dana desa agar dapat seadil-adilnya menerima bantuan di tengah masyarakat. Janganlah dapat PKH, dapat BNPT, dapat pula bantuan dari dana desa agar dapat merata diterima oleh masyarakat khususnya di tiap-tiap desa. Dan juga berikutnya pada kesempatan ini, melalui momen yang baik ini tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kades yang sudah purna tugas. Terima kasih atas pengabdiannya, sumbangsinya untuk memajukan dan mencerahkan desanya masing-masing. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pemilihan kepala desa, karena kurang lebih sudah 8 bulan berjibaku bekerja keras untuk mensukseskan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir. Semoga kerja keras, jeripayanya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan berikutnya saya berpesan kepada kades terpilih untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa. Karena saya kadang-kadang sedih, kadesnya baik, programnya baik, dicintai masyarakat, tapi karena ketidaktahuan administrasi, birokrasi harus berurusan dengan hukum. Apabila ragu, tidak tahu, jangan sungkan bertanya dengan Pak Camat, dengan para jajaran anggota dewan, dengan PMD, inspektorat, agar hal-hal yang tidak diinginkan terkait pengelolaan dana desa dapat ditekan seminim mungkin agar kades tidak berurusan dengan masalah hukum. Tapi insya Allah nanti setelah dilantik melalui dinas PMD akan ada BIMTEK yang ada melok kades, BIMTEK terkait pengelolaan dana desa agar pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara baik di tiap-tiap desa. Dan berikutnya pada kesempatan ini saya berharap kades terpilih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Karena dulu anggaran 270 miliar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten sudah ditransfer langsung ke masing-masing desa. Ada desanya yang anggarannya ditransfer 1 miliar, dan desanya ada yang 800 juta, ada yang 700 juta, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Maka dari itu saya berharap terkait pelayanan dasar pada masyarakat untuk memaksimalkan dana desa, baik kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, pendidikan, maupun puskesdes, kesehatan, untuk dihidupkan dan dimaksimalkan melalui dana desa. Kalau jalan antar desa, antar kecamatan, itu tentunya tugas kami sebagai pemerintah kabupaten. Tapi jangan ngecor aspalnya kami lah buatkan, teko merumput lagi nak nunggu bupati. Nah itu yang jadi masalah. Itu jalan Rantawala inilah dilebar ke, jangan baik sempit lagi gara-gara rumput kiri kanannya tumbuh. Jadi itu tugas camat, tugas kades untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun. Karena yang menikmatinya itu masyarakat sekitar itu sendiri. Jadi jangan sampai jalan itu tidak terawat, tentunya mari kita untuk menjaga bersama. Dan juga
Berikutnya pada kesempatan ini yang saya sampaikan kepada Kades terpilih dan perangkat desa. Ini kadang-kadang saya juga berpesan dengan kecamatan lain, desa lain. Masalah yang timbul setelah pelantikan ini biasanya terkait perangkat desa atau pergantian perangkat desa. Saya berpesan kepada Kades terpilih maupun perangkat desa untuk sama-sama menjunjung tinggi etika dan musyawarah dan ikuti aturan yang berlaku. Dan pesan saya kepada perangkat desa secara pribadi ini, kalau memang tidak mau membantu Kades terpilih, ya dipersilakan mengundurkan diri. Jangan untuk Kades terpilih tidak galak, diganti juga tidak galak. Nah, itulah kadang-kadang timbul masalah antara perangkat desa dan juga kepala desa. Karena kenapa? Yang dirugikan bukan perangkat desa, yang dirugikan bukan kepala desa, tapi yang dirugikan adalah masyarakat kalau kamu berseteru. Pengelolaan dana desa terhambat, kegiatan desa terhambat karena perseteruan perangkat dan juga kepala desa. Maka dari itu saya pada kesempatan ini semoga tidak terjadi khususnya di seluruh desa yang ada di Kecamatan Rantaualai. Karena masyarakat sudah memilih, masyarakat sudah menentukan, tentunya mari kita mendukung bersama-sama sukseskan visi dan misi Kades terpilih. Dan terakhir dari yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada Kades terpilih dan tim penggerak PKK-nya. Mungkin kamu agak aneh, ngapo tadi yang melantik PKK-nya Bapak PKK, karena semenjak 2 tahun lalu sesuai Permendagri, misalnya gubernurnya betino, PKK-nya bapak suaminya. Misalnya bupatinya betino, bapak PKK-nya suaminya jadi bapak PKK kabupaten. Begitupun karena camat di sini Rantaualai betino, maka bapak PKK-nya adalah suami dari ibu camat. Nah, sebenarnya di desa ini, karena tapi Pak Yadi tadi ngomong aku disibuk Pak ngurus semenjak anggota dewan ini, jadi daripada terlantar katanya kegiatan PKK ini, lebih baik aku serahkan katanya ke Ibu Kades yang lama. Benar Pak Yadi ya? Ya, jadi sebenarnya dia lado dalam lemari tadi baju warna hijau. Cuma tadi tidak jadi karena dialah Kades yang lama. Gitu. Tapi sewaktu-waktu tidak kati masalah Pak Yadi kalau tidak datang rapat kecamatan. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh masyarakat, tadi pesan saya sampaikan kepada masyarakat yang tidak sempat hadir atau Pak Bupati yang tidak teguranlah sama tetangga. Kalau yang harusnya berdulur gara-gara beda pilihan laju tidak berdulurlah lagi. Aduh di sini yang tidak teguran. Aduh. Nah, balik ini teguranlah. Kalau tidak kati alasan, Cak minta garam kamu tuh, minta cabai, cuma jangan minjam duit. Pinjam duit laju tambah bebala kakek. Yang awalnya sama pilihan baik kakek, kalau pinjam duit sama tambah laju ribut. Maka dari itu minta garam baik balik ini yang tidak teguran agar tengah-tengah masyarakat untuk harmonis kembali. Karena perbedaan itulah yang menghambat kita untuk maju, yang menghambat kita untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan pelantikan ke desa berikutnya. Doakan saya dapat selalu diberikan kesehatan untuk mengemban amanah ini sampai dengan akhir jabatan saya. Karena Kades ini lemak 3 periode, seperiodenya 6 tahun pula. Kalau presiden 2 periode, gubernur 2 periode, bupati 2 periode. Bahkan aku harus selesai kemungkinan di tahun 2024 yang harusnya selesai di 2026. Karena ada pemilihan bupati serentak, kemungkinan akan selesai di tahun 2024. Nah, tidak tahu kalau kage ada aturan yang baru lagi, tapi untuk sementara akan berakhir di tahun 2024. Berarti cuma sekitar 3,5 tahun menjabat sebagai bupati. Maka dari itu tentunya Kades terpilih dapat lebih leluasa menuntaskan janji-janjinya dan visi misinya selama mengemban amanah 6 tahun menjadi kepala desa. Itu saja, sampaikan salam saya kepada masyarakat yang lain. Apabila saya ada salah kata, saya mohon dimaafkan kepada Tuhan saya
Mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bupati Ogan Ilir untuk tetap berada di tempat, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang Forkompimda Kabupaten Ogan Ilir yang hadir saat ini, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir beserta Ibu, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Abdul Rojak Rusdi, Bapak Ahmad Yadi, dan kepada seluruh kepala desa yang sudah dilantik beserta Ibu. Iya. Dan kami undang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian yang hadir saat ini sekali lagi kami undang. Iya. Baik, sekali lagi Kepala Perangkat Daerah yang hadir pada saat ini sekali lagi kami undang atas tuntas. Iya. Ya, dan kami undang mantan Kepala Desa Desa Sukananti dan mantan Kepala Desa Desa Sirah Pulau Kili. Iya. Baik. Sekali lagi kami silakan kepada Bupati Ogan Ilir beserta tamu undangan untuk menghadap ke kamera. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Soeharto HSSH beserta Ibu, dan kemudian Bapak Abdul Rojak Rusdi ST dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dan tentunya selaku tuan rumah Bapak Ahmad Yadi. Terima kasih Kapolsek. Ya, dan kemudian Padang Ramil Tanjung Raja Bapak Kapten Nyoren. Iya, terima kasih Bapak. Luar biasa, sehat selalu tentunya. Siap. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Ogan Ilir Bapak Haji Wijaya Asrar yang akan meninggalkan kami pada titik yang pertama ini, dan setelah itu nanti akan melanjutkan kepada titik yang kedua. Baik, Ibu Mas yang berada di bawah peta ini, sekali lagi kita hantarkan peserta yang paling mulia untuk Bapak Haji Wijaya Asrar. Kalau tak bagus
melanjutkan hadirin dipersilakan. Saksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya tanggung jawab akan saudara berikan. Berikutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahi bahwasanya apa yang telah saya lakukan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan berkah dan hidayah serta pertolongan kepada saya. Hadir Ogan Ilir. Rohayawan kembali ke tempat. Saudara Ahmad Dik Aritjan sebagai Kepala Desa Sukamata. Yang kedua, Saudara Kailani sebagai Kepala Desa Sandi Marga. Yang ketiga, Saudara Aprino sebagai Kepala Desa Tanjung Mas.
Yang keempat, Saudara Ali Gatmin sebagai Kepala Desa Rantau Balai. Yang kelima, Saudara Suharni Absari sebagai Kepala Desa Kertabayan, yang telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir. Yang pertama, nomor 689/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang kedua, nomor 690/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang ketiga, nomor 684/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang keempat, nomor 680/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Yang kelima, nomor 682/DPMD/2022 tanggal 11 November tahun 2022. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Udah, Pak. Mana? Berapa? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tiga, 1, 2, 3, Pelantikan Penggerak PKK nomor 15 sampai dengan 19 garing Kep garing PKK Kec RTA garing 12 Romawi garing 2022 tanggal 10 Desember 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rantau Alai, Kertabayang, Tanjung Mas, Sandik Marga, dan Sukamarga, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Nyonya Herlina Aswin dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rantau Alai. 2. Nyonya Musli Hesti Amirul dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertabayang. 3. Nyonya Maria Suhaimi dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Mas. 4. Nyonya Wisma Arwani Kailani dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sandik Marga. 5. Nyonya Dalima Yonis Ibrahim dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamarga. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada masing-masing desa. Kedua, mengangkat masing-masing. 1. Nyonya Yeni Agustina SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rantau Alai. 2. Nyonya Misrawati Suharni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertabayang. 3. Saudari Estiani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Mas.
4. Nyonya Wisma Arwani Kailani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sanding Marga. 5. Saudari Hoirunisa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamarga. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rantau Alai pada tanggal 10 Desember 2022, Ketua Ahmad Yani Esos ditandatangani. Terima kasih. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang akan dilantik, berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamarga. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sanding Marga. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Mas. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rantau Alai. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertabayang. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai. Hadirin dimohon berdiri. Hah? Apa mau foto dak tu? Video. Naskah pelantikan berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai nomor 15 sampai dengan 19 _ke PKK RTA _12 Romawi _2022 tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Yeni Agustina SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rantau Alai. 2. Nyonya Misrawati Suharni sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kertabayang. 3. Saudari Estiani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Mas. 4. Nyonya Wisma Arwani Kailani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sanding Marga. 5. Saudari Hoirunisa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukamarga. Saya percaya bahwa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa akan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai Ahmad Yani Esos ditandatangani. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantau Alai. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
Penyerahan surat keputusan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Terakhir. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dipersilakan kembali ke tempat, dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sudah dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Jarak. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Pelantikan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Desa Sukamarga, Desa Santi Marga, Desa Tanjung Mas, sampai dengan pelantikan Kepala Desa di 12 desa. 2 titik, pertama 7 desa, kedua 5 desa. Semoga kedepannya Kepala Desa yang baru dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan visi dan misi Bupati Ogan. Bu, ini kan ada 2 anak Bu yang jadi kades kan? Sudah itu bapaknya selaku dewan itu kan bagaimana Bu? Selaku ngerasa ini ya? Selaku merasa luar biasa karena jarang-jarang ada anggota dewan yang memiliki istri dan anak kepala desa. Juga termasuk kata Pak Bupati tadi kepala desa termuda se-Ogan Ilir. Jadi merasa bangga juga, turut bangga sebagai camat. katanya masih bujang. Masih bujang, di sini ada 2 kades yang masih single dan 1 kades yang muda. Maksud aku yang single nih? Yang single bener? Yang single bener ada 2. Maksud bujang? Kades Tanjung Mas dengan kades Sukamarga itu single. Bujang? Bujang ting-ting? Mungkin kita mau dengan dia kan ada mungkin kan? Iya maksud kami kalau ada single kalau bisa Pak Camat, kalau ibu Camat kalau ada jalannya untuk cepat-cepat. Tidak, tadi sudah itu calon kades. Karena tadi buka oleh Bupati kalau ada calon, nah ini cepat lah kalau siapapun. Kalau ada ini Bu Camat, kan kades kita ini masuklah termuda. Minim sekali pengalaman. Gimana kita mengatasi pengalaman tadi? Karena kan menggunakan dana desa itu kan kalau tidak tahu gitu. Ya. Ya. Ya, setidaknya itu ini. Setiap orang itu jadi bisa konsultasi dan berkoordinasi. Ya, tidak Bu Camat siap kan? Siap. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa Santapan Barat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia.